Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan rahmat dan taufik hidayahnya jualah. Dan tak lupa juga salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang bawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Perkenalkan, nama Ulun Hasbullah, Ulun mahasiswa UIN Islam Antasari Negeri, dan dimana sedikit Ulun hendak menjelaskan tentang tafsir Ibnu Katsir surah Az-Zumar ayat 53 sampai 54. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang tafsir Ibnu Katsir surah Az-Zumar ayat 53 sampai 54. Nah, di sini Ulun ada kitab referensinya. Tafsir Ibnu Katsir oleh penerbit Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syekh. Di sini ada 10 jilid. Jadi saya di sini memakai jilid yang ke-8 yaitu surah Az-Zumar. Nah, jadi di sini ada jilid referensinya saya pakai dan saya terjemahkan kembali ke bahasa daerah saya, yaitu daerah bahasa Banjar. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja. Di sini saya ingin sedikit membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ay ya'tiyakumul 'adzabu tsumma la tunsarun. Artinya, sambatlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas lawan dirinya seorang. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sebujurnya Allah itu mengampuni dosa seberataan. Bujuran, Sidinlah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan berbuiklah pian kepada Tuhan pian dan serahkan diri pian kepada Allah sebelum datang azab kepada pian. Imbahnya pian kadakawa ditolong lagi. Jadi di sini di tafsir Ibnu Katsir di ayat 54 ini merupakan membawai kepada para pendurhaka dari kelompok orang kafir supaya bertobat pada Allah dan berbalik kepada Allah. Nah, kawan juga memberitahukan bahwa Allah itu mengampuni dosa seberataan bagi orang hendak bertaubat. Nah, Allah tuh mengampuni aja dosa-dosa yang digawi. Jadi yang hendak bertobat pasti Allah ampuni. Nah, lawan juga meninggalkan dosanya, punya bertobat tapi masih menggawi. Nah, itu yang ujar orang Banjar itu tobat sambal pas ketagihan. Nah, jadi seapa aja dosa yang pian gawi kayak sebanyak buih kayak di lautan enggak, sebanyak gunung enggak, punya pian bertobat insyaallah Allah ampuni. Dasar handap bujur-bujur gitu nak bertobat pada Allah. Nah, jadi di sini tafsir Ibnu Katsir disebutkan kada bujur menakwilkan ayat ini lawan pengertian selain tobat. Punya kada tobat jadi kayak kada pas gitu nah pengertiannya. Nah, lawan juga di sini disebutkan dosa syirik itu kada dapat ampunan selama pelakunya kada bertobat dari kemusyrikannya. Jadi yang dosa syirik ini kada dapat ampunan sebujurnya selama pelakunya kada bertobat dari kemusyrikannya. Kan yang dosa syirik itu kan menyekutukan atau menduakan gitu, nah menduakan Tuhan, menduakan Allah. Jadi punya pelakunya kada bertobat, kada menyadari bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. Nah, maka dosa itu tidak diampuni, dosa syirik tadi. Jadi punya dasarnya bertobat kembali kepada Allah, maka dia akan insyaallah Allah ampuni. Dan punya dasar-dasar berbujur kepada Allah, berbulik gitu nah. Nah, kemudian di sini ada hadis Imam Bukhari telah mengisahkan lawan kami Ibrahim
menyambatakan, Imam Bukhari menyambatakan telah mengisahkan lawan kami Ibrahim bin Musa, telah mengisahkan lawan kami Hisam ibnu Yusuf, bahwa Juraid pernah mengisahkan bahwa Ya'la pernah menyambat. Sebujurnya Said ibnu Zubair mengisah lawan isinya dari Ibnu Abbas bahwa pernah ada sekelompok orang dari kelompok Yahudan musyrik nang banyak membunuh lawan banyak yang berbuat zina. Batu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyambat orang kafir ini, menyambat sebujurnya yang pian sambatakan atau pian yang maksudnya yang disambatnya Al-Quran dan yang pian bawa itu ujuk-ujuk baik. Nah, sekiranya pian mengisahkan kami apa yang telah kami gawe ini ada balasannya atau penghapus dosanya. Nah, jadi maksudnya di sini yang buah-buahan musyrik ini yang disambat pada Nabi Muhammad itu sebujurnya baik ya. Jadi ya buah musyrik ini menyambat punya ada balasan yang gasan kami ini supaya terhapus dosa kami yang membunuh, dosa kami menzina. Nah, kemudian di sini turun firman Allah, dan orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan kadang membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang bujur dan kada berzina. Nah, barang siapa yang menggawi yang demikian itu, ya niscaya ia mendapat pembalasan dosanya. Quran surah Al-Furqan ayat 68. Imbas surah Al-Furqan ini turun pulang firman Allah, sambatlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dan jika inya seorang, janganlah pian berputus asa dari rahmat Allah. Nah, Quran surah Az-Zumar ayat 53. Nah, di sini pulang ada lagi kisah di mana nih kisah dari kitab Sahihain, bahwasanya di dalam kitab Sahihain dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dari Rasulullah disebutkan sebuah hadis yang mengisahkan tentang seseorang yang telah membunuh 99 orang ahli ibadah dari Bani Israel. Kemudian bertakun pada seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, apakah masih ada lawang taubat atau pintu taubat geus ulun gitu. Nah, kemudian si ahli ibadah ini menjawab kadeda aja. Nah, maka si ahli ibadah yang ini dibunuhnya hingga genaplah 100 yang si seorang lakian tadi. Kemudian bertakun pulang ulama di antara ulama yang terkenal gitu. Nah, di situ bertakun biasanya adakah taubat gesan ulun gitu. Nah, masih adakah taubat gesan ulun. Kemudian ulama yang terkenal ini bertakun pulang dan sidin, siapa yang menghalangi pian gitu antara pian dan taubat. Nah, jadi ulama ini kemudian menyuruh si lakian tadi supaya tulah ke kota lain gesan beribadah hanya pada Allah. Jadi disuruh ke kota lain gesan beribadah pada Allah. Mbah tu lakian tuh menuju ke kota yang tadi yang disuruh tadi oleh ulama. Tetapi kada sampai di tujuan tadi, maksudnya di tengah jalan tadi maut mengambil nyawanya. Nah, di situ disebutkan maka bakal hilang malaikat rahmat dan malaikat azab tentang lakian yang membunuh 100 genap tadi. Siapakah di antara keduanya yang berhak mengambil tadi nyawanya? Nah, kemudian maka Allah menyuruh pada buah malaikat yang bakal lahir tadi supaya mengukur antara kedua kota tersebut, kota tempat si lakian lawan kota yang dituju tadi. Nah, mana yang lebih parah kalau jenazah si lakian tadi, maka ini yang berhak mengambil. Jadi yang di sini diukur antara jenazahnya nih dari kota inya tulak dari lawan kota inya menuju tadi parakan mana gitu. Nah, ibadah diukur ternyata menemui lebih parah ke kota yang ditujunya. Jadi jenazah dalam kota yang dituju ini lebih parah kayak itu. Nah, tempat ia akan berhijrah disebutkan beda hanya 1 jengkal, 1 kilang gitu. Nah,
Nah, kemudian roh lakian itu tadi diambil oleh malaikat rahmat. Disebutkan juga di riwayat lain, disebutkan bahwa si lakian itu pada saat matinya menggulingkan awaknya menjauh dari negeri yang baik. Nah, maka Allah menyuruh kepada negeri yang baik tadi supaya berparak puan-inya, supaya negeri yang jahat tadi supaya berjauh. Jadi maksudnya negeri yang jauh tadi disuruh Allah berjauh, yang negeri yang baik tadi disuruh berparak. Nah, disitulah demikian kesimpulan dari makna hadis dan kami telah menjelaskan tempat lain. Nah, kemudian di ayat 54-nya wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan berwiriklah pian kepada Tuhan pian dan berserah dirilah kepadanya, hingga ayat-ayat. Maksudnya berwiriklah pian ke jalan Allah dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah, kata nah. Berbuju-buju berbulik bertobat buju-buju, kata nah, hendak menghilangkan dosa tadi. Nah, sebelum azab datang pada pian, kemudian pian kata kau ditolong lagi mengkobi ayat ya kabul azab summa la tunsurun. Surah Zumar ayat 54. Nah, mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan itu dari kesalahan dari saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.